Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, pada tanggal 16 April 2021 telah dilaksanakan pelantikan Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau periode 2021-2026 yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harnan MH, dan kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Pak Haji Harnan sebagai Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau yang baru untuk periode 2021-2026. Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, telah hadir bersama kita semua narasumber spesial kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harnan MH. Beliau merupakan Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau periode 2021-2026. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat gitu ya. Ya. Oke. Walaupun ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan, tapi tetap semangat begitu ya. Semangat. Oke. Pak Harnan, tanggal 16 April ya, Ya. dilantik sebagai Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau yang baru begitu. Kita ingin tahu dulu nih sebelumnya, apa sih sebenarnya fungsi serta tugas dari Basnas Kota Lubuk Linggau? Oke. Terima kasih. Jadi sebelum kami sampai kepada tupoksi, tugas dan fungsi Basnas Kota Lubuk Linggau, kita perlu tahu dulu bahwa Basnas itu diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian setelah itu direvisi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 masih juga tentang pengelolaan zakat. Kemudian kelima, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Perda Wali Kota Lubuk Linggau nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah daerah Kota Lubuk Linggau. Perwal Lubuk Linggau nomor 34 tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda nomor 3 tahun 2016 pengelolaan zakat, infak, sedekah daerah Kota Lubuk Linggau. Dan yang terakhir sebagai dasar kita adalah SK Dirjen Bimas Islam. Jadi Dirjen Bimas Islam ini nomor DJ 11568 2014 tentang pembentukan Basnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kemudian masyarakat mungkin masih banyak belum tahu apa itu Basnas. Kadang-kadang orang mengatakan Basnas ini Basarnas. Basarnas. Ya, beda jauh itu. Beda ya. Antara Basnas dengan Basarnas. Kalau Basnas itu adalah lembaga yang berwenang yang mengatur tentang pelaksanaan zakat. Kemudian tugas dan fungsi Basnas Kota Lubuk Linggau sebagaimana yang telah diatur adalah melaksanakan pengelolaan zakat tingkat kota, khususnya Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau. Oke. Iya. Sedangkan fungsi adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di tingkat kota. Kemudian pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di tingkat kota. Kemudian pelaporan, pertanggungjawaban, pelaksanaan pengelolaan zakat, dan yang berikutnya adalah memberikan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat bagi secara provinsi dan kota. Itu tugas dan fungsi daripada Basnas Kota. Oke, yang pasti dari namanya Badan Amil Zakat Nasional, bukan
zakat begitu ya. Benar, Oke. benar, ya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan itu sudah pasti tugas ya pada saat bulan suci Ramadan bukan? Oke ya. Pak, kota Lubuk Linggau. Maksud saya kota ya. Kota pasti memiliki kecamatan, Iya, benar. kelurahan, Iya. sampai ke bawah. Akhirnya semua dapat realisasi begitu ya, Iya. terutama untuk zakat. Lalu bagaimana sih cara menjelaskan kecamatan atau kelurahan terhadap merealisasikan program-program yang telah atau sudah direncanakan oleh Basnas Kota Lubuk Linggau? Jadi untuk kecamatan dan kelurahan, kita dari Basnas Kota Lubuk Linggau yaitu membentuk UPZ. Oke. UPZ itu adalah unit pengumpulan zakat. Jadi di kecamatan dan kelurahan itu ada UPZ yang tentunya untuk memungut zakat. Zakat, Ya. betul. Jadi khususnya yang zakat ini adalah zakat mal kan. Kalau zakat fitrah beda ya. Karena itu rata-rata kalau zakat fitrah itu di masjid-masjid kan. Di masjid. Jadi Kita kita memang mengkhususkan jadi untuk khusus zakat untuk zakat mal. mal. Begitu. Oke, jadi memang kita sudah ada UPZ. Ya. Kemudian di samping itu juga kita melibatkan kecamatan dan kelurahan dalam masalah pendistribusian. Oke. Jadi kami ya bersama kecamatan dan kelurahan terutama sekali masalah data kan. Betul. Data para fakir miskin itu yang sementara ini yang kami tahu karena kami baru dilantik itu data itu berada di kelurahan biasanya. Tapi kami juga tidak akan melepaskan diri, ada koordinasi dengan pihak-pihak yang lain, mungkin dengan statistik, kemudian dengan dinas sosial, mungkin bekerja sama dengan pihak BPJS, itu kan yang ada data-data tentang data seperti Kita itu. terjun lapangan juga ya Pak ya? Iya benar, Oke. kami terjun lapangan. Nah, kita sampai 1 bulan begitu ya Pak ya? Gila, Iya. 16 April. Ya. Oke, ini sudah di akhir April begitu. Apakah ada program-program yang belum sempat direalisasikan di periode sebelumnya begitu Pak? Yang kita, kita akan melanjutkan Iya, ya. program ini. Kalau tahun 2020 itu semuanya sudah terrealisasi. Oke. Tapi dari Januari sampai dengan serah terima itu ada beberapa item yang memang belum terrealisasi. Tapi skalanya sangat kecil sekali, minim. Jadi artinya kalau kita presentasikan mungkin 0, sekian persen yang belum terrealisasi. Karena mungkin ya karena waktu itu mereka habis masa kan, habis masa periodenya. Jadi mau melaksanakan bagaimana, ada dilaksanakan bagaimana, nah itu yang jadi kendala bagi mereka. Kendala juga di masalah waktu ya. Masalah waktu. Jadi alhamdulillah insya Allah pada bulan April ini itu akan segera kita realisasikan. Realisasi Ya. gitu ya. Oke. Insya Allah pada malam nanti nuzul Quran itu semua kita realisasikan. Oke, bisa diinformasikan ke pemirsa apa bentuk realisasi yang akan dilaksanakan oleh Basnas ini malam nuzul Quran begitu ya? Ya kita sebenarnya melebihi target ya. Oke. Melebihi target dari yang belum direalisasikan itu. Jadi pada malam nuzul Quran itu akan diberikan secara simbolis paket sembako. Oh, dalam bentuk sembako ya? Dalam bentuk sembako yaitu sebanyak 1.000 paket. 1.000 paket. 1.000 paket. Untuk seluruh kota Lubuk Linggau. Untuk seluruh kota Lubuk Linggau. Inilah yang mungkin kita kerjasama dengan kecamatan Oke. dan kelurahan orang-orang yang akan menerima paket tersebut. Yang Kemudian pantas ada ya. juga kita akan memberikan santunan kepada panti asuhan yang berada di kota Lubuk Linggau ini sebanyak 10 panti asuhan. 10 panti asuhan. Dan itu akan diberikan pada malam itu berbentuk uang. Itu akan berbentuk kita uang gitu ya. Oke, baiklah. Wow, ini keren sekali ya. Dan kita juga sangat bersyukur adanya Basnas ini. Jadi saudara-saudara kita yang pantas berhak untuk mendapatkan santunan dan bantuan dapat segera
menerima begitu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Harnan, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita rehat sejenak. Ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Today, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu mengenal lebih dekat Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harnan MH. Beliau merupakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk Kota Lubuk Linggau periode 2021-2026. Pak Harnan, kita melanjutkan pembahasan tentang kali ini begitu ya. Ya. Sesuai dengan temanya yaitu mengenal lebih dekat begitu ya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, sebelumnya Pak Harnan ini sebenarnya aslinya orang mana sih? Kalau asli saya dari Semendok, Semendok, Kabupaten Muara Enim. Muara Enim, Ya, gitu ya. tapi di Lubuk Linggau ini sudah lebih dari 30 tahun lebih saya di 30 Lubuk tahun. Linggau ini. Wah, luar biasa. Jadi Iya. anak istri semua di Linggau udah lama Iya. sekali gitu ya. Oke. Di Linggau. Oke, Pak, apa namanya tentang Basnas begitu ya? Ya. Apakah ada jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan Basnas Kota Lubuk Linggau dalam waktu dekat maupun jangka panjang gitu, Pak? Oh ya, mengenai pelayanan Basnas terhadap para muzaki, artinya para yang memberikan zakat, kita sudah menyiapkan pertama yaitu zakat via payroll. Oke. Ya, artinya yang bersangkutan ini baik itu pada perusahaan maupun pada dinas instansi yang dipotong langsung dari gaji, itu yang dimaksud zakat via payroll. Oke. Kemudian ada juga zakat via counter. Ya, Pak. Jadi yang bersangkutan datang langsung ke counter kita, kemudian membayarkan zakatnya. Dan yang ketiga yaitu konsultasi online. Jadi mungkin masyarakat ada yang meminta bagaimana cara menghitung zakat, Betul. bagaimana ya apa-apa saja yang harus kita zakatkan, Syarat-syaratnya ya. begitu ya, oke. Karena masyarakat ini ya pemahamannya kan beda-beda. Betul. Ada yang memang paham, ada yang belum paham, ada yang mungkin tidak paham sama sekali kan. Ada yang sudah paham tapi tidak sadar gitu. Nah itu Tidak mau mengeluarkan zakat malah gitu ya. harapan kita ini memberikan motivasi kepada masyarakat khususnya Lubuk Linggau. Kalau kita mungkin boleh katakan ada gerakan cinta zakat. Oke. Gerakan cinta zakat, dan zakat ini sendiri adalah investasi akhirat. Betul. Iya. Bukan hanya di dunia. Bukan dunia saja, akhirat juga. Oke. Dan bagi orang yang pemberi zakat itu kepada yang mustahik, itu kita mungkin silaturahim kita akan lebih dekat, Betul. akan lebih terjalin. Di samping hal-hal yang lain untuk apa namanya itu memberikan dampak ekonomi kita kan. Jadi ke situ. Ya. Oke Pak, bisa diinformasikan sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada masyarakat yang mungkin diberikan alhamdulillah Iya. rezeki yang lebih begitu. Lebih benar-benar. Sebenarnya untuk syarat apa namanya membayar zakat mal itu sendiri batasannya seperti apa nih Pak? Jadi masyarakat bisa tahu oh ternyata saya sudah harus wajib membayar zakat mal Zakat gitu mal. ya. Oke. Jadi zakat mal itu kalau umpamanya itu uang, Oke. itu apabila sudah cukup haul dan nisab. Artinya jangka waktu yaitu 1 tahun dan jumlah uang itu sudah memenuhi kriteria itu. Dan standar sekarang ini adalah 85 gram emas. Oke. Jadi kalau dia 85 gram emas dikali berapa harga emas sekarang ini? Kalau dia sudah mencapai haul dan nisab, maka yang bersangkutan yang mempunyai kecukupan itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Oke, zakat mal itu sebenarnya berapa persen dari harta kita ya Pak? 2,5%. 2,5 sama Iya, ya tetap sama ya, ya. tetap sama 2,5%. 2,5%. Gitu. Baik Pak, jadi apa namanya
buat pemirsa juga sebagai informasi, Pak Harnan tadi sudah menjelaskan bahwa kalau seandainya kita diberikan rezeki, alhamdulillah memiliki harta senilai 85 gram begitu ya Pak ya. Benar, Atau nanti dikalikan dengan harga emas per hari ini, berarti kita sudah layak untuk membayar zakat mal begitu. Sebenarnya belum nyampe 85 gram juga sudah harus dibiasakan ya Pak. Ya, jadi sebenarnya tinggal niat hati kita. Betul. Kalau memang hati atau kitanya mau membayar zakat, ya mungkin walaupun dia belum mencapai itu bisa dibayar. Betul. Tapi kalau seandainya niat hatinya yang memang tidak mau membayar zakat, apabila hampir mendekati ketentuan tadi, dikurangi aja. Nggak bakal bayar zakat gitu. Ada juga seperti itu. Jadi tinggal kesadaran kita masing-masing. Seperti yang saya bilang, ada yang tahu tapi tidak mau sadar sebenarnya. Ya. Jadi itulah yang untuk membersihkan harta kita. Betul. Karena memang sebagian harta kita ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Okay. Nah Pak, bisa diinformasikan untuk kalau misalnya ada yang ingin menghubungi Basnas Kota Lubuk Linggau, alamat kita di mana ya Pak ya? Oh, untuk sementara ini kita masih beralamatkan di Masjid Agung As-Salam. Masjid Agung As-Salam. Ya, jadi di kompleks itu ya, di lantai 2 kita. Oke, ada kantornya sendiri di dekat Tower Kembar ya Pak ya? Nah, yang di bawah itu dekat Tower Kembang itu adalah pelayanan. Pelayanan. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk mendatangi Basnas Kota Lubuk Linggau untuk berkonsultasi mungkin nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, boleh via telepon, boleh langsung datang sendiri. Oke, baiklah. Nah, Pak, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Basnas Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Untuk sejauh ini, nah kita tadi sudah berbicara tentang sadar tidak sadar. Iya, benar. Untuk persentase, bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat Lubuk Linggau sejauh ini terhadap sedekah maupun zakat? Ya, Pak. Kalau khusus zakat, sebenarnya masyarakat Islam ini maksud kami masih kurang menyadari peran dan fungsi zakat bagi perekonomian. Jadi zakat itu kalau memang sudah terkumpul, artinya bisa menopang perekonomian kita dan juga bisa mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan fungsi dari zakat itu. Artinya pada saat ini si A katakanlah yang diberi zakat, kemudian harapan kita tahun ke depan si A ini tidak lagi menerima zakat. Jadi tahun ke depan dia adalah pemberi zakat. Pemberi zakat. Ya, inilah yang diharapkan kita adalah pengentasan kemiskinan. Betul. Tapi yang jelas ya artinya zakat kita ini sudah terkumpul banyak kan. Kalau kita memberikan zakat kepada mustahik yang memang sudah kapasitasnya mungkin melalui modal usaha mereka, artinya tahun-tahun yang akan datang dia ada harapan menjadi muzaki, artinya orang yang mengeluarkan zakat. Kalau ini terus bergulir, artinya kemiskinan yang berada khususnya di Kota Lubuk Linggau ini semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Dan segera bisa diatasi. Dan segera diatasi. Dan saat ini untuk fakir miskin itu lebih kurang 12% ke Kota Lubuk Linggau itu. Ya, dari keseluruhan. Ya, itu berdasarkan statistik dari kantor statistik itu. Oke. Nah, ini kita tadi sudah berbicara tentang ada pemberi zakat, ada penerima zakat begitu ya? Iya, benar. Nah, lalu untuk penerima zakat sendiri, bagaimana sih sistem penyalurannya Pak? Sehingga zakat yang diberikan oleh pemberi zakat itu memang benar-benar sampai ke orang yang bersangkutan. Penyalurannya bagaimana? Jadi kita sudah ada target artinya kan. Sudah tentang penyaluran ini, ya baik itu kepada mahasiswa, kalau dia berprestasi itu mulai dari SD sampai kepada mahasiswa. Itu bantuan-bantuan kita yang kita sampaikan terhadap para mahasiswa, itu murid-murid, tapi yang punya prestasi. Kita bantu. Kemudian yang lain lagi masih banyak yang itu sebenarnya. Oke. Tapi memang sejauh ini apakah zakat mal yang diberikan oleh pemberi itu sudah memang disalurkan kepada yang bersangkutan. Ya. Tapi jadi memang kami betul-betul langsung kepada orangnya. Jadi bukan pakai titip tolong sampaikan dengan si A, tidak. Jadi mungkin pada momen-momen tertentu
mungkin kita nyelip acara kalau seandainya kita tidak bisa memberikan satu acara yang sebenarnya, apalagi pandemi sekarang ini kan. Jadi salah satu contohnya pada malam nuzul Quran nanti itu kita selipkan. Jadi mereka-mereka yang memang sudah ada database itu, inilah yang akan kita beri santunan atau zakat tersebut. Kita bekerja sama melalui kecamatan dan kelurahan tadi ya. Dan pada akhirnya di titik akhir ada di kelurahan begitu. Di kelurahan ya. Baik. Biasanya dari Pak RT langsung. Pak RT langsung ya gitu ya. Oke. Semoga semua pihak yang terkait itu diberi menjalankan amanah sesuai yang diselesaikan. Dan Pak Harnan, kita akan melanjutkan tema kali ini, tapi kita kembali istirahat. Oke, siap ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, masih bersama saya Albu Kolbin dan juga narasumber spesial kita yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harnan MH. Pak Harnan, kita nggak terasa juga nih udah di segmen ketiga begitu. Iya. Oke, Pak Harnan, kita masih berbicara tentang Basnas begitu ya. Dan kita tahu kalau sekarang ada di bulan suci Ramadan begitu. Lalu apa sih yang dilakukan oleh Basnas Kota Lubuk Linggau menjelang pembayaran zakat fitrah khususnya pada hari Idul Fitri 1442 Hijriah? Ya. Jadi kemarin kami sudah melakukan rapat ya, dengan pihak instansi yang terkait, kemudian organisasi kemasyarakatan, dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi yang kebetulan hadir pada waktu itu adalah pemerintah kota yang diwakili oleh Kabak Kesra, kemudian Kementerian Agama Kabupaten, maksud kami Kota Lubuk Linggau, yang diwakili oleh Kasih Penman dan Kasih Bimas Islam, dan juga Kasubagtiu yang hadir pada waktu itu. Nah, ada Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari PD Muhammadiyah, NU, dan banyak lagi dari tokoh-tokoh agama yang lain, dan termasuk juga dari pihak media massa. Semuanya, Pak. Yang semuanya alhamdulillah hadir pada waktu itu. Jadi dari hasil kami rapat pada waktu itu memutuskan dengan besaran, yaitu tentang pembayaran zakat. Kenapa ini dilakukan? Supaya tidak adanya pertanyaan atau simpang siur berapa nian zakat yang berada di Lubuk Linggau kan, sementara orang lain sudah menetapkan, kita bagaimana. Dan alhamdulillah keputusan itu untuk besaran zakat kalau uangnya Rp25.000. Rp25.000. Iya. Kalau di beras itu 2,5%. 2,5 kilo, maaf ya, bukan 2,5%, 2,5 kilo ya. Jadi kalau beras atau makanan itu 2,5 kilo, kalau berbentuk uang atau Rp25.000. Oke. Nah, untuk pembayaran zakat fitrah sendiri dari masyarakat itu, apakah mereka sudah bisa membayar zakat saat ini atau nanti ada tanggal khusus, Pak? Ya, sebenarnya pembayaran zakat fitrah itu mulai dari 1 Ramadan. 1 Ramadan udah bisa sebenarnya. Mulai 1 Ramadan itu sudah bisa kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan batas terakhir adalah akhir Ramadan. Sebelum selesai sholat Id. Nah, kalau dia sudah selesai sholat Id, itu bukan lagi zakat fitrah, itu sedekah itu. Jadi bagi masyarakat yang ingin membayar zakat fitrah, silakan. Seperti yang telah ditetapkan dengan keputusan Basnas. Nah, jadi kami sudah menyampaikan himbauan itu kepada masyarakat sebagai pedoman, untuk
masyarakat Kota Lubuk Linggau. Oke, baik lagi. Kami sekali lagi menginformasikan kepada masyarakat dan beragama Islam khususnya jika ingin membayar zakat fitrah untuk bulan suci Ramadan ini sudah bisa. Di masjid-masjid kita sudah berkoordinasi begitu ya Pak ya? Ya, kalau untuk masjid Belum ya? kami belum berkoordinasi, tapi biasanya di masjid-masjid itu membentuk badan amilin. Badan Kan? amilin, Jadi mereka sendiri yang membentuk badan amilin yang terdiri dari ketua, sekretaris dan lain sebagainya itu. Jadi masjid itu Masjid, ya. kita serahkan kepada masjidnya itu. Tapi untuk saat ini yang pasti di Basnas kita sudah membuka begitu ya? Iya, di Basnas yang jelasnya kita sudah menetapkan besaran pembayaran zakat fitrah. Baiklah. Pak Hanan begitu. Untuk persentase zakat fitrah tahun lalu. Ya. Kita mau tahu nih, gimana sih persentase zakat fitrah tahun lalu? Mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa. Ya, saya yakin kepada masyarakat kita, jadi persentase zakat fitrah itu 100%. 100% tentu saja begitu ya? Iya, 100%. Walaupun kadang-kadang mereka itu ekonominya pas-pasan. Betul. Jadi rasanya mungkin kurang afdol. Betul. Dia berpuasa selama 30 hari atau 29 hari, tapi tidak membayar zakat fitrah. Pasti sangat ada Pasti kurang, dia begitu ya? masih tetap akan membayar zakat fitrah. Iya, ini sudah itu mungkin tingkat kesadarannya. kesadaran dan pemahaman tentang zakat fitrah itu. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Kota Lubuk dan semoga di daerah-daerah lain seluruh dunia semuanya sudah mengetahui masalah zakat fitrah itu sendiri. Karena itu termasuk kewajiban begitu ya. Kewajibannya. Oke, baiklah. Saatnya kita untuk berbagi begitu ya. Iya. Jangan cuma takbiran tapi ada hal-hal yang Ada kurang yang gitu belum ya. Cuma mempersiapkan dilaksana. baju baru nih Pak. Iya. Tapi kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan begitu. Oke Pak, terakhir dalam menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah begitu. Adakah program khusus yang akan dilakukan oleh Basnas dalam pembayaran zakat fitrah mengingat saat ini kita semua berada dalam pandemi COVID-19? Ya. Jadi sebagaimana tadi sudah kami singgung di awal tadi bahwa dalam rangkaian kegiatan dari Basnas Kota Lubuk Linggau sehubungan dengan COVID ini kita meluncurkan jadi 1.000 paket tadi. 1.000 paket. Jadi 1.000 paket sembako yang kita sampaikan kepada duafa maupun dari mereka-mereka yang kena COVID yang memang dia perlu bantuan. Tapi kalau dia kena COVID yang harta nyawanya tidak perlu kan. Kita juga harus mendata. Iya, di samping kita itu menyalurkan zakatnya, artinya penyaluran ini memang tersalur memenuhi kriteria dari ajaran agama kita dan juga membantu masyarakat kita yang kena COVID tadi. Dan ini kita juga berdoa bersama, terutama di bulan suci Ramadan, semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa berdampingan secara normal lagi nih Pak ya. Dan tentu mengambil hikmah dari setiap kejadian, terutama untuk menjaga kebersihan. Oke, Pak Hanan, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang masih kita bisa bahas, terutama untuk mengenal lebih dekat nih dengan Pak Hanan begitu. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Sebelum kita berpisah, mungkin bisa diberikan ke pemirsa apa sih harapan dari Pak Hanan sendiri untuk Basnas Kota Lubuk Linggau ke depannya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih. Harapan kami sebagaimana sesuai dengan slogan kami adalah gerakan cinta zakat. Kami mengharapkan kepada para kaum agnia, artinya orang-orang yang kaya, untuk dapat merealisasikan zakat itu ke Basnas Kota Lubuk Linggau. Jadi inilah tempat yang memang sudah resmi oleh pemerintah, mulai dari pusat, artinya jenjang kami itu mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota, itu resmi lembaga ini. Nah, harapan kami itulah tadi, kiranya para agnia dapat menyalurkan zakatnya, dan ini sebagaimana kita sampaikan tadi adalah untuk menjadikan perekonomian kita lebih meningkat lagi. Ya, kalau memang seluruh masyarakat yang para agnia ini betul-betul sadar menyampaikan zakatnya, insya Allah mungkin kemiskinan di Indonesia ini, bukan saja di Lubuk Linggau, di Indonesia ini akan menurun kan? Karena apa? Karena zakat ini betul-betul memang memberikan dampak luar biasa. Dampak yang luar biasa.
Dan juga sebagaimana kata saya tadi, juga zakat ini adalah investasi akhirat. Betul. Iya. Karena apa? Karena ini adalah rukun Islam kan. Betul. Rukun Islam sama halnya dengan sholat, sama halnya dengan puasa, dan juga termasuk bagi orang yang mampu haji. Nah, ini sama halnya. Jadi tidak ada bedanya rukun Islam itu tentang zakat ini. Betul. Mudah-mudahan lah. Harapan kami juga tolong doa kepada kita, kiranya kami pimpinan zakat Basnas Kota Lubuk Linggau yang baru dilantik ini selalu sehat, dapat menjalankan amanah, dan amanah ini tentunya sangat berat bagi kami, sehingga nantinya dengan amanah ini pun akan menjadikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat kita, khususnya para kaum fakir miskin. Oke, yang ada di Kota Lubuk Linggau. Iya, di Kota Lubuk Linggau. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanan telah Ya, meluangkan waktunya masih untuk kembali. hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Agar kita bisa ketemu lagi untuk membahas tema lainnya, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Baiklah pemirsa Up to Date, demikianlah Up to Date episode kali ini yang mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk Kota Lubuk Linggau periode 2021-2026 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harnan MH. Baiklah, sekali lagi saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya kita gale. Sampai jumpa.